Ini luar biasa. Jadi tanpa harus ngerem, tanpa harus mengurangi kecepatan, dia secara otomatis akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Hasan di channel Mobil Second. Kali ini saya akan mereview Pajero Sport Dakar Ultimate tahun 2017. Mobil SUV yang terkenal di netizen Indonesia itu mobil yang ugal-ugalan dan arogan. Penasaran? Tonton sampai habis video ini. Yuk! Dari tampak depan, mobil ini kelihatan begitu gagah, begitu elegannya ya, yaitu lampunya dia sudah proyektor, kemudian ada DLR dan LED-nya, kemudian grillnya ini sangat kokoh menandakan kesan mobil ini begitu sangat gagahnya, begitu sportinya. Terus kemudian di sini menggunakan ada list chrome yang menambah kesan kemewahannya. Mobil ini adalah tipe varian yang paling tinggi, Ultimate. Nah, kalau dari tampilan depan, ini dia ada sensornya, ada 6. Sensor depan ini ia adalah sensor UMMS, jadi sensor yang mana apabila ada benda atau terhalang benda di depannya, tanpa sengaja kita menginjak pedal gas, ini mobil tidak akan jalan karena ada sensor tersebut. Untuk roda, ukurannya dia 265 60 ring 16. Ini ya, ini untuk kelas SUV, mobil tinggi memang sudah cukup, dan istimewanya lagi ground clearance-nya dia tinggi. Jadi Pajero ini terkenal mobil yang mempunyai ground clearance yang tinggi, jadi sangat cocok di Indonesia, apalagi di Jabodetabek yang mana biasanya melintasi daerah-daerah rawan banjir atau genangan air. Untuk rem depan, dia sudah cakram remnya, kemudian peleknya ini 2 warna, jadi kesannya menjadi lebih enak dilihat dan lebih sporty. Ya, untuk roda belakang ini sudah remnya cakram juga, jadi ini menambah keamanan berkendara. Kemudian ada garis-garis yang menandakan mobil ini semakin kelihatan kokoh dan gagah. Handle pintu sudah chrome dan sini ada smart entry-nya. Untuk spion, dia dilapisi dengan warna chrome dan sudah dilengkapi dengan lampu set. Sekarang kita lihat tampilan belakang. Pajero ini emang mempunyai model yang gagah dari depan, dari samping. Kemudian ada list chrome-nya ini, ada list chrome-nya. Karena ini warnanya hitam, dipadu dengan list chrome, jadi kelihatan bagus, lebih mewah. Sekarang kita lihat bagasinya. Ini bagasinya, ruangannya ini emang agak kecil ya, ruangannya agak kecil, tapi ini bisa dilipat rata. Jadi nanti kalau pas bawa barang banyak, ini bisa dilipat rata. Ini yang membedakan dengan kompetitor lainnya seperti Fortuner. Kalau Fortuner kan dia tidak bisa dilipat rata. Pajero walaupun dia memiliki bagasi yang lebih kecil, tapi jok paling belakang dia bisa dilipat rata. Ada lagi yang kurangnya dari Pajero Sport Ultimate ini dibanding dengan yang sebelah seperti Fortuner ataupun X-Trail, ini model bagasi pintu belakangnya modelnya masih manual. Jadi mobil besar ini kan biasanya udah otomatis ya penutupannya, ini masih manual. Ini yang mungkin salah satu yang Pajero kurang dalam sisi di bagasinya. Nah, sekarang kita lanjut ke interior. Yuk kita lihat interiornya seperti apa. Begitu kita masuk ke dalam Pajero, ini memang terlihat ruangannya begitu mewah, begitu elegan ya. Dashboardnya terlihat bahannya bagus, kemudian ornamen wooden kayunya dia kelihatan lebih menambah mewah. Kemudian kita lihat setirnya nih ya. Di sini tombol-tombol setirnya memang Pajero ini banyak sekali instrumen-instrumen yang ada di setir. Mulai dari pedal shift, di sini ada pedal shiftnya menambah kenyamanan kita ketika berkendara mobil. Untuk jok tengah ini sangat nyaman ya, ini masih lega ruangannya. Jadi cuman emang ini tidak bisa sliding, tidak bisa maju mundur, tapi sih sudah cukup nyaman karena ini jarak antara kaki saya dengan kursi depannya juga masih jauh. Terus kemudian ini jarak kepala dengan atap juga masih lumayan tinggi, masih nyaman dan enak. Dan AC-nya ini dia ada di samping-samping, samping kanan kiri, ya ini di tengah dan juga ada di belakang. Jadi Pajero ini termasuk mobil yang nyaman untuk penumpang yang di depan, di tengah maupun yang di belakang. Nah, kita lihat coba mesinnya seperti apa. Kenapa sering disebutnya mobil arogan, mobil ugal-ugalan? Kita lihat dapur pacunya seperti apa. Nah, mesinnya ini, mesinnya Common Rail 4N15 Mivec 2400 cc dengan daya maksimal 181 horsepower. Jadi maka emang mobil ini mempunyai daya yang unggul, paling unggul di kelasnya ya dibanding dengan pesaing-pesaingnya. Emang nih mobil yang memiliki horsepower yang paling besar.
Makanya terlihat di jalanan memang sangat lincah dan gesit. Terus kemudian ini dilengkapi dengan transmisi 8 percepatan. Ini yang menambah mobil ini semakin enak dikendarai. Kita sudah bahas eksterior, interior, dan mesinnya. Biar lebih mantap lagi, kita test drive. Sahabat Mobil Second, kita sudah ada di dalam mobil Pajero-nya. Kita akan test drive bagaimana berkendara dengan Pajero Sport Dakar Ultimate. Kita langsung aja ya, sambil kita ulas seperti apa mobil ini. Seperti halnya generasi sebelumnya Pajero yang non-ultimate ya. Jadi mesinnya sama, dia tidak ada perubahan. Kemudian torsi juga sama. Kemudian tenaga sama. Jadi secara tarikan emang sudah enak banget dengan power 181. Gearboxnya juga sama dengan Pajero yang sebelumnya. Suspensinya nggak ada perubahan. Jadi kalau secara sepintas ini mobil masih sama dengan Pajero Sport Dakar yang non-ultimate atau yang sebelumnya. Pasti teman-teman masih bertanya-tanya, ini kan harganya beda jauh dengan yang Sport Dakar yang biasa, yang belum ultimate. Tapi kalau dilihat-lihat, speknya sama aja. Terus kemudian dia malah downgrade, nggak ada lagi sunroof. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Saya akan coba kupas dan saya jelasin kenapa ini seakan-akan downgrade, tapi kok harganya lebih mahal. Jadi ini membidik segmen pasar orang-orang yang loyal terhadap Pajero Sport ya. Tapi dia pengen hal yang lebih. Jadi kalau orang yang pakai Pajero Sport ada sunroof ya, pengen bergaya. Kayak sekarang ini sore-sore kita buka sunroofnya sambil bergaya, itu sudah lewat dari pemakai mobil ini. Sudah pengen yang lebih lagi. Udah masanya, ibaratnya masanya udah lewat lah. Jadi pengen yang lebih comfortable, lebih aman, dan fasilitasnya atau fiturnya yang lebih tapi tidak terlihat. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang lebih, yang tadi sebagian juga sudah dijelasin di awal. Mobil ini ada cruise controlnya, yang umum biasanya itu, cruise control itu, dia kalau mau ngerem atau mobil depannya berhenti atau ngerem, kita harus ngerem. Ini luar biasa. Jadi tanpa harus ngerem, tanpa harus mengurangi kecepatan, dia secara otomatis akan ngikuti mobil yang ada di depannya. Nah, ada lagi nih yang tidak dipunya sama mobil-mobil lain. Di spion itu kelihatannya sama aja mobil-mobil lain, tapi dia ada hidden fitur yang canggih juga. Jadi kalau diperhatiin di spionnya itu dia ada logo kuning ya yang nyala, itu berfungsi sebagai blind spot. Jadi dia mendeteksi kalau ada mobil di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita yang sekiranya membahayakan buat kita kalau kita mau pindah jalur. Dia ngasih informasi. Jadi ketika ada dari sebelah kiri atau kanan ada mobil yang sudah dekat dengan mobil kita dikasih informasi sehingga kita tidak pindah jalur. Kemudian mobil ini yang membedakan dengan yang Pajero Sport Dakar biasa, dia lebih senyap ya. Ruang kabin ini lebih senyap, peredamannya lebih bagus. Bisa jadi karena yang tadi kita sudah jelaskan kan, kalau mobil ini ada airbagnya sampai 7. Jadi di pilar-pilar ini kan ada airbag. Terus itu mungkin bisa menyebabkan kekedapan suara mobil ini jadi lebih bagus. Untuk suspensi ini masih sama dengan sebelumnya. Jadi bantingannya di mobil ini agak keras ya. Beda dengan Fortuner. Fortuner dia lebih keras dari Pajero, tapi dia kalau di dalam itu nggak, kerasanya itu nggak kayak limbung, kayak nggak bikin orang cepet mabuk. Tapi kalau memang dibanding dengan X-Trail, ini memang jauh lebih keras. Kalau X-Trail itu dia menang di suspensinya, emang lembut banget. Jadi Pajero ya tengah-tengah lah antara X-Trail dengan Fortuner. Jadi bisa jadi pertimbangannya karena mobil ini seringkali kan bisa jalur-jalur yang ekstrim ya, untuk ke hutan atau ke kebun, atau ya untuk touring lah mobil ini. Yang versi ultimate-nya ini dibikin kita lebih nyaman untuk nyetir. Kenapa? Karena ini joknya ini nih ya. Joknya ini lebih comfort, lebih tebal, lebih nyaman, lebih enak dipakai dibanding yang versi yang biasa. Nah, ini yang membuat para customer Pajero, jadi kenapa dia harus upgrade yang lebih kelasnya lebih tinggi? Karena banyak kenyamanan-kenyamanan yang nanti didapat di Pajero Ultimate ini. Walaupun memang ada beberapa yang dikurangin, seperti tadi sunroof nggak ada lagi, ya kan? Karena sunroof nggak ada, dia diganti dengan rear entertainment. Ya, jadi pengguna Pajero ini boleh dibilang ini bener-bener orang yang mementingkan comfortable, kenyamanan. Seperti itu. Ini kenapa alasannya, risetnya itu kenapa Mitsubishi dia bikin yang versi tinggi ultimate tapi terlihat seakan-akan sama atau bahkan downgrade. Pajero Sport itu mobilnya terkenal kenceng, cepat, terus kemudian tenaganya luar biasa.
Tapi kalau untuk handling, nah ini dia nih yang menjadi PR buat Mitsubishi. Handlingnya itu kurang enak kalau Pajero. Jadi dia nggak selincah, nggak seenak CR-V ataupun X-Trail. Itu yang mungkin adalah kelemahan atau kekurangan dari mobil Pajero ini. Sahabat mobil second, kita sudah test drive mobilnya. Overall, emang Pajero ini mobil SUV yang nyaman, mobil SUV yang sangat comfortable, dan ini adalah Pajero Sport Dakar Ultimate, yaitu tipe yang tertinggi, yang mana kelihatannya downgrade. Padahal ini mobil mempunyai fitur-fitur yang lebih canggih dan lebih banyak lagi fitur-fitur yang tidak dipunyai sama yang Pajero biasa. Jadi jangan ragu kalau teman-teman pengen beli Pajero Sport Dakar yang Ultimate, ini sangat worth it banget. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, share, dan like video ini. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.